Selamat datang kembali di Obrolin Aja Dulu, podcast yang selalu ingin menjadi manfaat buat semua orang. Hanya ingin menjadi manfaat, tapi kenyataannya tidak tahu. Dengan saya pikir di sini, kali ini saya tidak sendirian lagi karena saya ditemani seorang teman saya yang gimana ya? Dia itu adalah salah satu teman yang aneh. Aneh banget, aneh sekali begitu, banyak aneh lah dari dia. Ihsan siapa nama aku lupa. Wah ya Allah, Iksan Prayoga. Iksan Prayoga, sorry, itu sudah aku kenalkan kan, Iksan Prayoga. Apa kabar, San? Alhamdulillah sehat. Mantap. Atau enggak sehat? Siapa yang nggak sehat? Kantong nggak sehat ya karena ini ya COVID ya. Iya. COVID-19. Iya. Di sana gimana, San? Soalnya di sini sudah zona merah karena sudah ada 3 orang yang positif gitu. Sekarang udah dibawa di RS apa sih lupa di namanya, di Palembang gitu. Udah di rumah sakit daerah ya? Ya bukan, ya rumah sakit daerah Palembang pokoknya yang nanganin COVID gitu ya. Gitu. Itu yang kena itu dokter gitu. Dokter? Jadi ya dokter. Itu dokter yang kena itu. Nggak tahu, mungkin sih ya, mungkin dia ada dinas-dinas luar mungkin ya. Kalau untuk meninggal sih, untuk kasus-kasus yang kayak gitu sih nggak ada sebenarnya. Kalau nggak keluar dari daerah sini. Kecil sih kotanya, cuman ya kalau ibarat kayak perekonomian atau inilah pendapatan itunya lah, apalah istilah itulah, ya, itulah pokoknya ya. Ya pokoknya lebih maju dari daerah-daerah lain kayak gitu. Kembalinya ke Lubuk Linggau semua kayak gitu. Jadi di sana benar-benar gimana, San? Di apa namanya? Aksesnya dibatasi banget atau gimana? Kalau akses untuk sekarang sih belum ya. Belum. Kalau ini ya masih kayak biasa pemeriksaan aja, biasa diperiksa, pemeriksaan terus kendaraannya disemprot disinfektan gitu. Kalau mau masuk, mau keluar gitu, dicek, didata. Tapi kayak emang ya, gue kayak kasihan gitu sih, kayak kan pinggangnya udah masuk zona merah nih. Nah, yang masuk zona merah ini nih, yang pasien yang kena COVID-19 tersebut tuh ada di rumah sakit. Boleh disebut nggak? Nggak usah ya? Nggak apa-apa, sebut-sebut aja. Nggak usah aja ya. Di RS Bunda gitu kan, dekat dari rumahku sih, dekat sih, cuma 15 menit. Nah, itu gue kasihan kayak gitu. Mereka kan, gue kan driver Grab juga nih sebenarnya, ojol. Jadi kayak di Air Bunda itu kalau mesen-mesen makan gitu kan masih lewat via ojol kan. Nah, semenjak kejadian tersebut ada pasien gitu, jadi banyak yang nolak orderan ke sana. Oh, malah si drivernya yang menolak ya? Iya, nolak kayak gitu. Jadi kayak mana ya? Kasihan juga sih sebenarnya. Kita butuh, mereka butuh. Orang kan nggak boleh besuk lagi kan sekarang kan juga nggak boleh ada yang besuk. Nggak ada gitu, kecuali yang nunggu gitu, nunggu pasien. Jadi kayak mana? Ya kasihan aja sih yang kayak perawat karyawan di sana lah, pegawai di sana, jadi susah kayak gitu. Kalau gue kan di pangkalan gue kan kebilangin ada yang mau ngambil, ada yang enggak. Yang mau ngambil ya ambil sih, katanya. Kasihan lah, lo butuh, dia butuh. Anggap aja lah yang pesen itu tuh lo gimana gitu. Jadi memposisikan kita tuh sebagai mereka gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi aku di setiap apa aja ya, posisi apa profesi, aku bakal memposisikan sebagai orang itu gitu kan. Masih orang kayak gitu. Gimana sih rasanya kali gitu. Setuju, San. Gini. Kita sebelum ke ojol lagi, di tempatmu kan ada minimarket, ada SPBU dong pasti. Nah, itu warung-warung itu semua gimana? Maksudnya kalau tempatku ya, kalau di minimarket atau supermarket itu biasanya tutupnya tuh jam 10 malam biasanya. Sama SPBU juga atau pom bensin juga sama jam 10. Nah, kalau di sana kalau setelah kejadian ini, setelah COVID-19 dan semakin dipandemikan nggak tuh? Pandemi COVID-19 lah. Itu jam bukanya itu semakin dipersempit lah, diperkecil. Yang tadinya jam 10
Jadi jam 8 kalau nggak salah. Bahkan ada SPBU yang tutupnya itu jam 5 sore di tempatku. Wih, ekstrim. Tapi nggak semua. Maksudku kan di sini ada SPBU itu ada 5 kalau nggak 4 lah SPBU di kotaku ini. Berapa itu yang nerapin kayak gitu? Kira-kira setahu sih masih 1 di dekat. Masih 1. Kalau tempatmu gimana? Kayak gitu juga atau gimana? Kalau tempat aku ya SPBU-nya kayak ada berapa ya? 1. Mungkin ada 5 juga sih. Cuman kalau tutup itu sini rata-rata jam 8 malam. Kalau jam normal jam 8. Ya jam 8 tutupnya di sini. Bukannya jam 7 pagi. Jam 8. Soalnya kios yang SPBU yang 24 jam cuma 1 di Linggau. Semenjak apa ya? Semenjak kejadian COVID ini, pandemi COVID ini, kalau SPBU sih aku lihat masih normal. Cuman apa sih yang kalau kita jadi ngisi uangnya konsumen ya bilangnya ya. Yalah kita taruhlah konsumen ya. Nah kayak kurang gitu, sepi kayak gitu. Oh, menurun juga ya? Ya menurun sih, kalau kayak dulu kan mau ngisi sore jam 4 itu antri udah panjang banget. Iya serius. Panjang banget. Tapi sekarang sih ya lancar-lancar itu sepi. Kalau untuk minimarket sama. Yang awalnya mereka tutup jam 11, jam 10, sekarang disempit dari jam paling lama jam 9, paling lama. Operasional tutupnya jam 8. Sama lah berarti ya. Sama sih. Bukanya juga dari jam 10 apa ya? Jam 10 pagi, dari jam awalnya jam 8, jam 9 jadi dikaretin lagi. Jam 10 gitu pagi. Nah, kan kamu ojol San, itu ngaruh banget gak sih sama pendapatanmu gitu sehari gitu? Woi. Kayak gini ya, gue ceritain dulu kan ke skema insentif itu aku dari awal. Aku dari awal sih, awalnya kan kayak gini nih. Kalau insentifnya tuh ada insentif harian sama insentif makanan kayak gitu. Kalau insentif harian itu tuh kalau tembus berapa orderan ya? Oh 3. Kalau 3 orderan tuh dapat insentif 5.000. 5.000-nya tuh tabung ini ya ke dompet Grabnya dulu ya. Baru ke 5.000. Terus naik 5 orderan terus 2.000. 8 orderan itu 12 orderan 35. Mentok di 12 orderan 35.000. Terus insentif makanan per makanan nganter per jarak 4 kilo maksimal itu 6.000. Gue dapat insentif 9.000 satu orderan. Itu udah banyak banget. Aku soalnya ikuti yang ongkirnya dari 6.000. Kalau sebelumnya sih ada ongkir 4.000, cuman aku belum terjun ke sana, jadi nggak mau cerita, jadi takut ngada-ngada gitu benar. Kan. Yang 6.000-nya aja. Setelah itu dari ongkir 6.000 itu sih aku bisa dapat kalau sebulan itu ya, kalau kotornya ya. Kotornya itu mungkin 2 juta lebih ada. Sekarang? Kalau sekarang itu kalau normal kan San? Itu normal kan? Ya, kalau sekarang sehari aja kita hitung. 2 itu udah banyak. Berapa? 2 itu udah banyak. 2 udah banyak. 2 orderan masing-masing atau satu-satu? Satu-satu. Gila, Nah, bukan gue bilang 2 orderan kenapa? Soalnya kan di Linggau insentifnya berubah. Jadi yang gue bilang tadi, yang awalnya insentifnya kayak gitu, dijadikan berlian dan ongkirnya naik 9.000. Jadi insentif makanan kami tadi hilang yang 9.000-nya digantikan 9.000 dari ongkos untuk konsumennya keberatan dengan ongkir 9.000 tarif. Tapi tarifnya sekarang kalau makin jauh tarifnya makin naik. Kok mahal ya? Iyalah, orang kami nggak dapat insentif lagi. Itu sama sekali San, maksudnya yang kalau apa namanya, kalau ngantar penumpang masih ada tapi berupa diamond kan. Kalau yang makanan sama sekali enggak ada, serius. Jadi kami ngandal ongkir. Jadi bayangin aja lah kayak gini sih, bukannya curhat ya, ngobrol kan ini. Ngobrol ya. Enggak apa-apa.
Lo kayak kalian belanja 350.000, jaraknya 2 kilo, ongkirnya 9.000. Sigaret, sigaretnya ada uang cuma 200.000. Orderan sepi, mau nggak mau diambil, nitipin KTP, nganterin punya lo 9.000, dipotong 10%, itu yang dapat. Oh, bentar, Itu yang aku didapat. potong San. Itu tadi Okay. kenapa nitipin KTP? Lah kan duitnya kurang 230.000 Iya, sekian. gini. Ada uang Itu terus. gini. Aku kan nggak tahu kan. Aku nggak sampai ke sana Uh, pemikiranku. uh, Itu berarti ya sering kamu terus lakuin atau hampir semua temanmu kayak gitu? hampir semua Kalau teman sih kayak kurang, gitu, tapi nitipin KTP sama memang SIM ya. terpercaya kan? Maksudnya memang beneran gitu loh maksudnya. Iya, Kan iya memang beneran iya. sih. Kayak kayak mana ya, nggak sembarangan restoran kayak sering udah dimasukin Mm-mm. kayak gitu. Misalnya juga kalau restoran yang nggak sering dimasukin, ya nggak berani juga kami Iya. nitip-nitip. Nah, nitipin KTP ya Mm. gitu kan. Ya udah, pulang lagi. Kalau pulang lagi ya alhamdulillah, kalau dapat orderan ya dapat duit Mm-mm. lagi kan, nambahin. Kalau nggak dapat ya udah pulang lagi. Udah minyak berapa kilo? Ngantar 3 kilo, Ya, pulang 3 kilo, 6 kilo. benar. Ongkirnya ongkirnya enam Iya. ribu, 9.000. Iya, Halo, halo, halo. benar. Ya bolak-balik benar katamu lah, 6 kilo bolak-balik 9.000. Itu belum, ya Hmm, katakanlah semua lancar dalam perjalanan, nggak ada apa-apa. 9.000, tuh. 6 kilo, belum bensin, Uh, belum. nggak, ya kayak gitu sih, kayak dilema driver Iya, ojol. Emang sih, kalau di kota besar kan emang penggunanya benar. banyak. Kalau di sini kan Lubuk Linggau. Di Lubuk Linggau ini penggunanya sedikit, paling 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 ini apa, yang dari luar kota gitu, yang dari kota rantau lah. Iya, Ya skema diamond, bonus diamond itu kan nggak masuk akal iya. kayak gitu. Gimana tuh? Yang yang apa ya, disuruh ngumpulin, kalau tutup poinnya 150 diamond. Tuponya seratus 100, lima puluh dan kalau diamond. kita sekali ngantar penumpang, Bentar. Nanti gue jelasin ya skema oke, yang lanjut. gitunya. 100, ini apa, tutup poinnya 150 Ya. diamond. Itu mentok uangnya 30 berapa ya? 37.000 apa 35. Heeh. Ntar aku cek lagi nanti. 37 35 kayak Mm-mm. gitu. Itu kalau di order kan, jumlah orderan itu 13 sampai 14 Berarti malah orderan. lebih tinggi ya ketimbang apa namanya, insentif biasa. Iya Ya, gitu. lanjut. Lebih gila. Udah gitu. Ini kan 150 Mm. tuh. Nah, skemanya tuh kalau ngantar penumpang, kalau jam sibuk, kalau jam sibuknya pagi, dari jam 7, jam 6, ya jam 6 sampai jam 8, itu 10 diamond. Totalnya 10 Mm-mm. diamond. Kalau biasa, nggak jam sibuk, itu 8 diamond. Itu penumpang Ya. ya. Kalau ngantar paket, kayak express kayak gitu, Mm. ngantar apa gitu kan, apa all shop segala Ya. macem, itu 10 poinnya. 10 diamond 10 ya, kalau makanan 12, diamondnya per 12 antar. Ya. perantaran. Kecuali jam sibuk, kalau jam sibuk ditambah 2 sampai 3 diamond Oh. kayak gitu. Jam sibuk pagi sama sore. Kalau sore 1 ditambahin. Gitu. Nah, bayangin, jadi dikalikin aja 150 diamond tuh berapa sih Ya, orderan kayak benar gitu, benar hitung benar aja benar. itu. Dan di Linggau penggunanya sedikit, yang menggunain itu aja. Mas Isan lagi. Mbaknya. Mas Isan. Itu aja. Paling temenmu paling yang ngambil. Jadi orderan kami muter-muter dengan orang itu saja dan bergantian Iya, benar. mengantarnya. Lucu banget, tapi kasihan. Maksudnya, iya Kasian ya, maksudku gini loh, San. Prihatin lah kayak gitu, karena kamu kan temanku juga, mau dan nggak nangis. cuma di sana juga gitu. Iya, banyak kan sih semuanya. Kan kamu dari Grab, San. Kalau dari Gojek, teman-temanmu pasti ada dong, gimana? Enggak, Gojek belum masuk di Belum masuk Linggau. malah. Belum masuk. Soalnya kemarin udah Iya. katanya kabarnya tuh. Terus udah survei kayak gitu. Terus nggak kayak terrealisasi kayak gitu. Oke. Nggak tahu ngapa. Gimana ya? Memang dari ceritamu gitu ya, San.
ngenes lah gitu bisa dikatakan. Apalagi di kotanya itu nggak terlalu gede, terus penggunanya itu sedikit. Jadi pemasukannya ya apalagi sama pandemik itu. COVID-19 ini, corona ini, aduh. Jadi oh ya, tadi gue potong. Jadi lo bilang tadi kayak apa bantuannya fokus ke ojol gitu ya. Bukan bantuan, maksudnya gue kayak perhatiannya itu kalau kita perhatiannya ya. Yang pertama aku nggak tahu ya kalau di atas ada kepentingannya. Aku nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi aku bilang gitu. Yang pertama kayak apa nggak asing didengar kayak gitu. Kalau ojol-ojol gitu nggak asing didengar kayak gitu. Iya. Memang kayak jadi bahan apa ibaratnya? Cari muka. Bukan cari perhatian merekanya, orang-orang yang ngasih bantuan. Suaranya potong. Suaranya kejelasan. Ya. Halo. Bukan apa kayak lebih apa ya? Baratnya tuh apa ya? Terarah apa kayak gimana gitu, fokusnya tuh kayak satu. Nah, apa mungkin Grab sama ojol lah katakan ya. Punya ini tadi aliansi apa ya bilangnya ya. Nah, kayak gitulah aliansi Shinobi. Aduh, aliansi Shinobi. Lucu banget. Kayak ini apa komunitasnya banyak gitu kan, gerakannya banyak kayak gitu. Enggak beda dengan ojek pangkalan sama becak, ngangkot. Mereka kan kayak enggak ada apa ya skemanya skema kayak apa ya kepengurusan kayak apa ya komunitas lah pokoknya gitu yang untuk memunculkan nama mereka gitu kan biar meledak namanya. Mungkin dari sana terus diambil. Mereka kan banyak istilahnya kami kalau bilang di apa? Sobat aspal, sobat aspal. Gitu bukan. Enggak, yang ojek pangkalan sama yang angkot itu kayak solo fighter kayak gitu. Fighter mereka solo gitu. Kan kalau yang Gojek sama Grab kan komunitasnya kan banyak. Mereka ini ya apa namanya squad ya, nggak solo ya. Nah itu squad. Itu tadi mungkin dari sana mungkin kayak mereka tuh kayak nggak memunculkan namanya nggak populer kayak gitu ya. Tapi sebenarnya sih kalau mau khusus bantuan sih gue carain ya survei langsung lah ke tempat. Setuju sama yang dibilang Isan sih. Cuma gini San, aku tuh tahu gitu kenapa alasan mereka fokus ke ojol dan aku maklumi juga. Cuma jangan kayak gitu. Soalnya kemarin aku lihat di TV juga banyak sopir-sopir angkutan lain lah gitu tuh mereka kayak speak up gitu kayak ini nih jangan kayak gini terus ya pokoknya marah lah kayak gitu. Aku sih tahu. Iyalah. Alasan mereka gimana pun tetap tetap kasihan karena sama-sama tinggal di Indonesia, sama-sama cari uang juga. Itu. Dan kan di situ udah ada bantuan nggak sih? Maksudnya gimana gitu? Kalau bantuan sih ada sih. Ini program wali kota. Nah, ngomong soal bantuan. Nih kayak suka nih kayak gini nih. Ngomong soal bantuan nih ya. Kalau di sini tuh dalam bentuk sembako, uang nggak ada. Yang dibagiin itu menurut data mereka dari dinas sosial, Disperindak, Dispo, Pemkot. Kenapa jauh banget? Udah langsung. Udah ya. Pokoknya banyak kayak gitu. Kayak mana ya data mereka itu kayak nggak diupdate kayak gitu. Oh berarti kurang merata. Terus ya nggak merata sih. Terus kayak apa ya? Yang benar-benar butuh gitu ya. Yang benar-benar butuh nggak tepat sasaran. Terus yang masih ibaratnya berkecukupan dapat kayak gitu. Kayaknya kalau sini tuh yang deket sama istilahnya instansi pemerintah ya. Nepotisme. Pasti ya gitu.
Oh, dia saudaraku Ya tuh. gitu. Dikasih bos nih, kasih. Oh itu masih pamanku itu. Itu. Kasih. Oh, Iya ini ponakan. ponakan lo, ini Wes, ponakan ini, kasihan. ponakan. Nah itu. Masih ya. Masih kayak gitu, Pik. Iya, ya serius. Jadi gue kayak sedih gitu. Terus yang gue kemarin ini kan, dan gue apa kasih tahu kalau gue juga dapat bantuan. Gue pikir kemarin itu kan, aku kan kemarin kan ikut latihan di Snaker aku kan, biar aku kan apa deket sama instruktur aku kayak gitu kan, istilahnya untuk informasi lah kayak gitu. Nah terus mereka dia tuh ngasih informasi kayak tentang kartu prakerja, tapi masih kok dalam balik konteks sembako kok, nggak lari ke prakerja. Karena untuk prakerja kayak gitu, bilangnya kan kayak ngisi data kayak gitu. Untuk program kartu prakerja ini linknya sekian, oke diisi. Nah, aku bilang kan yang ikut pelatihan kemarin diisi nggak Pak? Nggak usah, data kalian udah ada di sini. Oke, udah kayak gitu, udah proses. Pas hari H lihat daftar tabel, kirain lulus kartu prakerja, ternyata penerima sembako. Oh, berarti kemarin nggak daftar dong, San? Jadi aku nggak daftar kan, udah ibaratnya udah alumni lah bareng gitu kan, udah dataku masih ada gitu Karena kan, dataku masih ada. pikiranmu, Jadi oh ini masih kemarin data ini buat prakerja gitu kan? kayak gitu. Gue pikir kan kemarin kan, ini Iya. prakerja nih, mungkin kan lagi mungkin udah nama. Pas kuliah judulnya tuh kayak apa ya, pembagian sembako untuk dari dinas ketenagakerjaan untuk apa ya, yang terkena dampak COVID-19, ojek, para pencari kerja, PHK dan yang karyawan dirumahkan kayak gitu. Nah, udah itu udah dia antes segala macem, timbul polemik. Ntar dulu. Itu dapatnya apa aja, San? Sembakonya? Oh, sembakonya ya. Yang pertama itu beras satu sak yang 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo. Telur ayam negeri satu karpet. Lumayan ya, San? Banyak loh, serius. Minyak 3 kilo. Yang dari dinas kan, dari tenaga kerja. Iya, dari Disnaker ya. Gue di Disnaker yang nggak tahu yang lain nggak tahu. Terus gula 1 kilo. Terus ada ikan asin 1 kilo. Itu. Ada lagi tambahan vitamin satu keping. Vitamin apa nih? Tidak tahu, vitamin kayaknya vitamin C ya? Kayak gitu sih. Daetan tuh. Enggak, bukan vitamin. Enggak. Brand beda kok, bukan vitamin. Bukan. Pokoknya Enggak, itu 1 keping apa? Enggak lah. Enggak, 1 keping. 1 keping udah isi berapa ya? 10 apa? Iya. 10 kayak gitu. Nah, itu dari dinas pekerjaan. Jadi yang pas udah dibagi kemarin banyak yang protes kan. Ya yang ngaku-ngaku ya kayak gitu sih, yang mampu ya, gitu kan. Maaf ya ngomong, bukannya ngatain orang kayak gitu. Ngatain kan kamu, San, sebenarnya, San. Ya enggak, lanjut. Lo aja sih, jangan lah. Ini mereka protes katanya, kok ini ada ini anaknya anak PNS saya ini kayak itu. Loh, kami nggak tahu loh. Serius. Kalau yang dibagi itu sembako, yang kami data itu prakerja loh. Jadi kayak mereka masih protes-protes aja gitu, nggak tepat sasaran segala macam. Mereka mungkin ya orang awam nggak tahu informasi, nggak sampai informasinya salah kan. Ya salah gitu. Yang aku baca itu dari dinas tenaga kerjaan, khusus dinas tenaga kerjaan. Banyak bantuannya. Yang alhamdulillah sekarang lagi pemerataan pembagian sih, udah data ulang kayak gitu. Kalau di sini malah gitu, belum ada loh, San. Sama sekali. Belum malah ada yang sama ngasih sekali. Itu malah orang tetangga gitu ya? Kan ada yang orang tajir kan, tajir sekali. Iya. Iya, sultan sekali, San, kalau kamu tahu. Aduh, bener itu. Ini udah 2 kali. Barusan tadi habis ini dikasih.
dikasih beras sama telur. Sebelumnya tuh dikasih minyak sama apa ya? Sama mie Gula. instan. Mie. Oh ya lupa tadi sembakonya kurang mie 1 dus lupa. Keren. 1 dus yang spesial juga dari Iya Indofood loh bagus lah mereknya. ya, bukan merek yang kan ada yang merek ya gitulah pokoknya. Ya Nggak itulah. terkenal mie-nya kecil kayak harapanmu sama dia. Iya. Iya. Kecil. Loh. Aduh. Kepede. Tapi masih kalau dari ininya dari untuk ojolnya gitu San belum ada ya? Nah kalau untuk ojol sih itu datanya Di dari sub. Dishub Belum ke sampai. Dishub. Kayaknya belum sih. Soalnya ini yang di Snaker aja udah rusuh. Rusuh banget San. Maksudnya kayak Udah rusuh. Woi ada yang jontosan serius loh. Pak RT sama ojol serius. Kami nggak tahu sapi ojol siapa, nggak disebutin namanya. Jadi nggak cari driver yang nggak disebutin namanya, nggak tahu jadinya. Aduh jontos loh sama kayak Pak RT demo serius. gitu ya, protes-protes kayak gitu. Ya protes kayak gitu. Terus ada satu RT dari kelurahan nama lupa aku. Kelurahan apa gitu. Kan dibagiin. Terus katanya ini rata nggak dapat semua nggak. Ini yang didata dulu Pak. Ada yang bilang apa RT-nya yang bilang kalau yang didata aja nggak dapat semua lebih baik nggak usah. Kami balikin lagi aja katanya. Balikin terus kalau udah yang RT kami udah didata semua katanya tuh udah semuanya harus dapat merata baru kami terima kayak gitu. Jadi yang kemarin ditolak. Iya sih, itu menurutku sih ada bagusnya ya, Gitu. karena memang itu kan RT-nya kan yang bilang, ketua RT-nya kan dia bilang ya, karena itu, ingin warganya itu dapat rata, dapat semua, dapat semua rata. Benar sih. Setuju sih. Yang kayak aku tadi bilang sih San, di sini mah belum ada San. Belum ada. Terus kayak apa? Ada pemerintah kayak apa ya istilahnya ya? Apa? Bilangnya ya. Sindirannya apa yang bagus ya? Kicau merdunya kayak malah. gitu. Nggak program nggak kedenger. Ada. Gini nih, Ya maksudnya gini. bisu entah ya. mereka itu ngomong tapi nggak sampai ke kita. Kan gini, ini kan kayak ada lapisan kan dari kan wali kota nih. Wali kota, habis kota, camat ya, kecamatan kan, camat, kelurahan, Ya, RW, terus RT. Nah, itu tuh kayaknya ya, entah ada berhenti di mana gitu. Cuma kalau di desaku ini kan RW-nya tetanggaku juga. Aku nggak nyalain siapa-siapa sebenarnya, cuma nggak ada, belum ada. Mungkin aku harapannya sih masih ada, ingin ya. Makanya aku bilang belum ada. Sampai sekarang belum ada. Iya. Oh iya, ini nanya bentar nih, apa itu? Iya, Metro ya tempat lu ya? Metro apa di bagian instansi pemerintahnya ada akun medsos nggak sih? Ada kayaknya. Kenapa itu? Kalau kami update-nya di sini sih pakai akun medsos dari instansi pemerintahnya. Jadi, kayak ya namanya sekarang ya HP itu udah jadi abah. Jadi apa? Udah jadi nyawa benar. kedua kayak gitu. Jadi tersampaikanlah. Tapi kan gini loh Zan, tetap aja ada birokrasi yang harus dilewatin gitu. Maksudnya ada prosedurnya. Kenapa? Kalau maksudku gini, kalau memang belum nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau udah itu berhenti di salah satu tempat-tempat yang aku sebutin tadi, ya kalau sampai kita tahu, ya mungkin bakal marah atau gimana nggak tahu. Soalnya aku nggak jelek-jelekin daerahku sendiri ya. Cuma dari memang sebelum-sebelumnya sih kayak gitu. Kayak misalkan ada info apa gitu dari atas gitu. Dan itu apa maksudnya itu penting kayak BPJS aja. Kan kemarin ada BPJS yang gratis kan? Iya kan yang kartu Indonesia Sehat itu kan BPJS juga. Itu nggak sampai. Malah orang rumah itu orang tua aku taunya dari daerah lain. Dari luar kota malah. Dari desa lain gitu pokoknya. Desa lain itu. Entah keluarga aku aja yang nggak tahu atau memang orang-orang yang terkait tidak memberitahu. Wow, maksudku gini loh, kan ini kepentingan bareng-bareng gitu. Udahlah gitu, siapapun kamu, siapapun dia, ayo kita bareng-bareng lah gitu. Kalau misalkan dibagi untuk orang-orang, ya bagiin aja. Nah itu masalahnya tuh
orang kita itu Bukan irian iri loh. sih San. Misalkan ada kesempatan mah, kalau ada Apa kesempatan sih? mah, makanya korupsi kayak gitulah. Ada Ngap, kesempatan, ngapa enggak? kesempatan nih. It's nantilah balasnya situ. Kita pandemik dulu, jangan balas ke sana. Luas jadi Apa sih nih? wawasannya. Kamu ngomong sama Nggak siapa tahu San? sih. Kamu ngomong siapa sama aku Halo, ya San? halo, Oh iya, halo. iya Iya sih, iya. Gak bener aku nggak? ngeblank. Bener kan? Iya Ya iya. jangan Iya. jangan melenceng dulu lah, jangan melenceng Iya, dulu lah ke maksudku kan korupsi. enggak, maksudku Jadi panjang lah. sedihnya kayak gitu gitu. Misalkan Ya pastilah. ada ya dibagilah gitu. Kalau ada informasi ya dikasih tahu. Karena nggak semua orang megang handphone loh. Nah gitu, itu Kamu punya masalahnya adik kan itu. San? Itu gimana? Kan Punya apa sekolah dari rumah sekolah dari rumah. Apa namanya? Belajar. nggak, adekku Oh iya, cuma udah dua ya, tamat dua kok. bersaudara ya. Nggak. Udah pulang San. Aduh, sadar. Nggak, Udah pulang. Kan katanya di maksudnya? mana? Di Medan. Udah Oh pulang. iya di Iya. Medan udah pulang. Seminggu aku pulang dia pulang. Apa Apanya yang ya? apa? Apa ya? Apanya? Apalagi Biarin sih? kamu ngomong. Gua gua Santai gua aja, nggak bingung usah mau ngomong bingung apa San. ya. Kalem aja. Ntar bisa aku potong-potong juga. Oke. Eh itu kan tentang daerah kita kan, belum di Indonesia. Belum yang gini, kan yang sakit itu kan itu kayak laporan atau datang ke rumah sakit, ya kan? Gimana kalau Mm-mm. orang-orang yang Iya iya. kita tahu lah orang-orang Indonesia tuh gimana. Kalau sakit aja kadang-kadang mereka nggak mau berobat, ya kan? Ya kan? Kita demam Enggak. aja, Iya benar. mending kita beli obat di warung. Mending itu masih mending beli obat di warung. Iya. Banyak malah cuma aku nggak bilang remehin ya, cuma tapi nggak tuh cuma biasanya tuh kayak takut disuntik nih kalau ke puskes ke rumah sakit, ya kan? Itu Ah, sekarang kalau nggak salah 7.000 ya loh benar. untuk yang positif di Indonesia, Apaan tuh? yang positif. Oh iya iya iya. Iya. Aku nggak ada terakhir terakhir aku lihat Ya, enam ribu lima hari ini ratus sekian tadi lah. tujuh Woi. ribu sekian juga Terakhir. sih, aku juga gitu lupa. Cuma Wah, maksudku kalau gila. kita ngerasa sakit, ya kita segera mungkin untuk berobat lah kayak gitu. Segera berobat siapapun Mm-mm. dia lah. Misalkan Isan punya adik gitu kan, punya tetangga, punya temen, misalkan sakit ya suruh Mm-mm. berobat gitu. Dan aku pun sama. Dan jangan sampai kita apa ya, eh ini sih males ngingetin gitu, ya kan? Kita kan disuruh di rumah aja, ya Ya benar. ngingetin lah gitu. Kecuali mereka-mereka yang punya kayak isi Isan ini harus ngojek, Apa ya tuh? kan, bener kan? Ibuku kan, Ya orang benar. tuaku kan eh, ibuku kan dagang ini warung makan gitulah, kecil banget sih warung makannya. Kan kalau nggak Iya dagang juga iya. nggak makan gitu loh, Iya iya iya. gitu. Nah itu. Jadi kita sudah membahas COVID-19 dan semoga lekas membaik lah di daerah manapun di Indonesia.